Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Chandra di channel Serapin Tech. Banyak yang bilang smartphone itu gampang banget overheat dan jadi hujatan juga nih. Padahal smartphone itu ngasih yang terbaik buat para usernya. Contohnya dari segi harga, yang dimana harga dari smartphone itu di kisaran 3 jutaan. Apalagi kemarin sempat turun harga nih. Spek indikasi juga dari smartphone itu nggak main-main. Dan yang pasti, desainnya juga kelihatan beda banget ketimbang smartphone lain yang desainnya itu kelihatan monoton. Tapi apa yang salah dari smartphone ini? Kenapa smartphone ini jadi hujatan tahun ini, coy? Di sini gue bukan bermaksud buat ngebelain King Infinix dan gue juga nggak dibayar sama mereka. Tapi gue pengen ngasih POV yang beda tentang Infinix GT 10 Pro ini. Kalau misalkan kalian nggak setuju dengan opini gue yang ada di video ini, bisa banget nih kita debut di kolom komentar. Tapi dengan yang sehat ya teman-teman. Sebelumnya Infinix GT 10 Pro adalah smartphone seri GT pertama kali nih yang di launching sama Infinix buat market Indonesia. Buat yang belum tahu, Infinix itu punya 4 seri ya. Ada Fly, Hot, Note, dan juga Zero. Itu yang sekarang masih dipertahankan sama mereka. Dan seri yang tertingginya itu adalah seri Zero teman-teman. Dan GT ini posisinya adalah di tengah-tengah di antara seri Note dan juga seri Zero, cuy. Harga indikasi dari smartphone itu bisa gue bilang ini ngebunuh banget di seri Note ya teman-teman, dan juga seri Zero terutama. Karena posisinya smartphone itu paling enak banget, ada di tengah-tengah. Harganya juga paling mid-range menurut gua. Bahkan Infinix kayak segan-segan ngasih prioritas buat smartphone yang satu ini dengan ngasih OS khusus buat GT series, cuy, yaitu XOS 4 GT. Nah, setelah mereka merilis smartphone ini setelah 1 bulan, akhirnya si Infinix GT series mendapatkan update, cuy, terutama Infinix GT 10 Pro ini. Kita mendapatkan update yang dimana itu update-nya cukup lumayan banyak yang diupdate ya teman-teman. Salah satu bagian yang di-upgrade yang paling terlihat dari smartphone ini yaitu live wallpaper. Yang dimana live wallpaper ini menurut gua memang keren sih, tapi terkesan maksain. Nanti gua bakalan bahas live wallpaper ini ya teman-teman, bakalan gua bahas tipis-tipis. Terus juga ada yang namanya Magic Ring, yang dimana Magic Ring ini memang seperti Dynamic Island ya teman-teman, tapi nggak semuanya bisa diaktifkan dengan Magic Ring ini. Ya salah satunya paling yang berguna pas waktu kita charging aja. Terus juga ada beberapa peningkatan performance, terutama optimalisasinya. Terus juga sama satu lagi yaitu masalah penurunan suhu, ya dimana penurunan suhu ini bakalan jadi PR yang sudah tercapai mungkin ya di smartphone ini. Soalnya kalau kita lihat drama dari smartphone ini pas waktu belum update tuh ya pada banyak yang ngeluh soal masalah temperatur yang overheat, coy. Nanti kita bakalan bahas terutama bagian itu ya teman-teman di pertengahan video. Tapi yang jelas untuk updatean kali ini memang cukup menarik nih di Infinix GT 10 Pro ini, coy. Soalnya memang HP ini akhirnya update juga gitu loh setelah mereka melaunching. Itu sih ya, harusnya sebelum launching udah diupdate itu lebih baik sih. Ini malah terbalik, launching dulu baru update. Emang aneh kadang-kadang King Infinix. Ya udahlah, terserah King Infinix aja ya. Setelah gua ajak benchmark smartphone ini mulai dari CPU throttling selama 3 kali berturut-turut dalam latency waktu sekitar 30 menit. Di awal waktu smartphone ini mendapatkan benchmark yang cukup baik nih menurut gua. Indikatornya masih warna hijau dan masih stabil gitu loh ya. Apalagi minimnya namanya throttling masih aman banget di pengujian pertama. Lalu kita pindah ke pengujian yang kedua. Di pengujian kedua ini lumayan cukup ada throttlingnya nih ya, yang dimana throttlingnya kalau kita lihat udah lumayan ada warna orange, yang dimana ini bakalan jadi throttling banget sih nantinya kalau kita geber. Bener aja pas waktu gue geber 3 kali pengujian berturut-turut, di sini throttlingnya makin tambah parah nih. Jadi memang updatean kali ini membawa dampak yang sedikit positif buat Infinix ya, terutama Infinix GT 10 Pro, tapi tidak terlalu berasa gitu loh. Terutama pas waktu kita geber CPU throttling selama 3 kali berturut-turut, ya smartphone ini masih aja tetap throttling. Bahkan throttlingnya cukup lumayan parah, coy. Ini sih bagian yang PR buat Infinix. Masih jadi PR nih, ya. Yeah. Kalau kita mengambil data doang secara benchmark kayaknya masih kurang relevan ya menurut gua. Kita coba di real life aja nih, yang dimana gua udah coba buat tes backdoornya dari smartphone ini pas waktu tes CPU throttling 3 kali berturut-turut, dan ya memang suhu dari HP ini tuh masih di angka 44 derajat Celcius. Masih sama seperti di versi updatean kemarin ya teman-teman. Jadi memang updatean kali ini nggak terlalu berasa nih buat masalah temperatur dari smartphone yang satu ini. Buat benchmark di sini memang ada sedikit peningkatannya teman-teman, yang dimana yang sebelumnya itu dapat di angka 670 ribuan, dan setelah kita update kita mendapatkan skornya naik nih jadi 720 ribuan.
Ya skor yang menurut gua memang tidak terlalu jauh sih bedanya. Tapi balik lagi, buat Antutu sekali lagi jangan jadi patokannya teman-teman, karena memang Antutu ini hanyalah skor. Ya kalau misalnya update software ada peningkatan itu wajar, karena memang sebelumnya si Infinix sudah mengklaim bahwa ada optimalisasi terhadap performance-nya mereka. Jadi masih wajar banget kalau misalnya ada penaikan skor sedikit. Tapi itu nggak terlalu berpengaruh terhadap kita pas waktu main game, ya alias penggunaan real life coy. Nah di sini gue udah coba buat geber main game PUBG Mobile dari smartphone ini. Settingannya yaitu smooth 90 fps. Luar biasa kan, HP ini bisa tembus smooth 90 fps. Dan alhasil pas waktu gua tes smartphone ini, ya FPS-nya dapat di angka 90 fps, tapi terkadang ada frame drop sih sampai 81 fps. Ya yang menurut gue memang masih oke-oke banget. Tapi PR-nya itu yang gue rasakan antara 90 fps dan 60 fps di smartphone itu masih sama-sama aja gitu loh. Jadi 90 fps ini entah gimmick atau gimana, tapi yang jelas yang gue rasain kok kayak mendingan 60 fps aja nih, alias settingan smooth ekstrim. Soalnya di settingan smooth ekstrim yang dimana gue rasa ini baterainya bakalan jauh lebih irit cuy, nggak boros kayak di 90 fps. Dan juga experience pas waktu ngegame pun juga masih 11-12, masih sama aja gitu loh. Jadi ya mendingan pilih yang smooth ekstrim aja kan, alias smooth 60 fps. Saya dapat sama-sama oke, smartphone ini juga nggak gampang panas dan juga baterainya nggak tersiksa coy. Itu sih saran gua kalau misalkan kalian pengen main game PUBG Mobile di Infinix GT10 Pro coy. Tapi nggak cuma game PUBG Mobile aja yang gue tes di smartphone ini, gue juga ngetes game yang biasa gue mainin, yaitu game Genshin Impact. Nah smartphone ini pas waktu gue geber main game Genshin Impact ya cukup banyak throttlingnya nih dan juga drop FPS. Apalagi pas waktu gue battle nih, terutama pas waktu di settingan normal 60 fps. Yang dimana settingan normal 60 fps kadang-kadang tuh sering banget throttling dan juga kadang-kadang FPS-nya ngedrop gitu cuy. Jadi memang nggak stabil di angka 50 atau nggak 40 FPS ya teman-teman. So lebih baik gue saranin mendingan di settingan low 60 fps aja, walaupun grafiknya ya agak sedikit burik ya teman-teman. Cuman nggak apa-apa lah, di low 60 fps masih mending. Tapi yang cukup ngeselinnya, di settingan low 60 fps pun juga di Steam masih ada aja yang namanya throttling dan juga drop FPS. Gue agak heran sama Infinix, mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal ini settingan terendah loh coy, low 60 fps. Dan harusnya bisa mendapatkan FPS yang stabil. Yang dimana ini SoC-nya aja Dimensity 8050 coy. Harusnya bisa aja kan dapat FPS yang oke gitu loh. Tapi yang gue rasakan pas waktu gue geber main game Genshin Impact, smartphone ini masih dapat frame rate yang ngedrop. Padahal settingan udah low 60 fps. Nah sama satu lagi nih concern yang menurut gua cukup nyeselin, yaitu temperatur. Temperatur di HP ini tuh juga masih kerasa panas banget cuy. Ya pas waktu gua geber main game Genshin Impact dengan settingan low 60 fps, latency waktu sekitaran 20 menitan. Di sini temperatur tertinggi dari smartphone itu di angka 45 derajat Celcius. Bagian terpanas itu ada di bagian dekat kamera cuy. Dan bagian layarnya itu pun juga demikian di angka 45 derajat Celcius. Memang annoying banget pastinya kalau misalkan main game lama-lama dengan kondisi smartphone seperti ini. Maka dari itu gue selalu ngerekomendasiin ke kalian, kalau misalkan kalian suka ngegame hardcore pakai smartphone yang low budget, mendingan pakein cooler tambahan cuy. Cooler tambahan yang harganya 50 sampai 100 ribuan itu udah cukup banget sih menurut gue. Apalagi itu terkesan worth it cuy, karena dengan adanya cooler ini cukup lumayan membantu sekitaran 30 sampai 40%-an lah. Jadi smartphone kalian gak gampang overheat dan juga pas waktu main game pun juga bakalan terasa nyaman. Nah sebelumnya gue udah sempat bikin rekomendasi cooler low budget nih. Untuk videonya ada di sini. Kalau misalnya kalian penasaran bisa klik aja setelah nonton video ini ya teman-teman. Atau misalkan kalian pengen minta rekomendasi cooler terbaru, bisa aja tulis di kolom komentar. Nanti gue bikinin tipis-tipis coy. Secara kesimpulan, buat updatean kali ini dari segi performance tidak terlalu signifikan untuk peningkatan optimalisasinya coy, terutama. Begitu juga untuk temperaturnya yang gue rasakan memang agak sedikit adem setelah update, tapi itu minim banget coy persentasenya. Ya terutama pas waktu gue ajak benchmark smartphone ini dari CPU throttling dan hasilnya itu masih sama setelah update ataupun sebelum update, masih 11-12 cuy. Apalagi kalau kita ngomongin bagian yang satu ini, mungkin kalian bakalan agak sedikit kesel cuy, yaitu masalah baterai. Baterai dari smartphone ini tuh memang benar-benar update-annya minim banget cuy. Ya walaupun memang Infinix tidak menjelaskan ya bakalan ada updatean atau enggak buat baterainya, tapi yang jelas setelah update ini makin tambah boros HP ini yang gue rasakan. Terutama fitur by defaultnya ini, yaitu wallpaper left. Yang kalau kita lihat ini terlalu maksain nih fitur ya teman-teman. Ya, gue tahu smartphone itu pengen terlihat sebagai smartphone gaming di harga 3 jutaan. Makanya by default ada wallpaper layaknya seperti smartphone gaming. Tapi pas waktu diimplementasikan di Infinix GT10 Pro, wallpaper ini tuh kerasa berat banget dan bikin kinerja smartphone itu makin terbebani.
bagian ini yang menurut gua terlalu maksain coy. Soalnya refresh rate-nya aja bisa ngedrop pas waktu kita unlock smartphone ini ketika menggunakan wallpaper live ini. Maka dari itu wallpapernya gue matiin aja dan gue ganti menjadi wallpaper statis cuy. Dan hasil setelah gue ganti seperti itu, baterainya itu bakalan jauh lebih irit cuy. Kerasa banget perbedaannya antara ketika aktifkan menggunakan fitur wallpaper live dan juga nonaktifkan menggunakan wallpaper statis cuy. Ya secara screen on time pun memang HP ini tuh mirip-mirip lah ya seperti di versi sebelumnya. Cuman kalau misalkan kalian aktifin wallpaper live ini bakalan kerasa boros banget cuy dan juga cepet panas. Itu sih bagian yang menurut gua nggak gue sukain. Jadi memang Infinix tolonglah nggak usah maksain. Kalau memang kemampuannya HP segitu ya udah nggak usah sosokan pakai wallpaper by default kayak smartphone gaming flagship gitu loh. Yang bener-bener dalam kutip itu bener-bener flagship ya. Misalkan ROG 7 yang masih make sense banget sih kalau misalkan dipakai wallpaper seberat itu. Tapi Infinix QT10 Pro kini nggak usah deh. Soalnya kesian nih HP. Keberatan coy. HP berat ya makin berat juga performanya. Secara keseluruhan buat kesimpulan updatean kali ini, Infinix memang belum bisa ngasih yang terbaik, terutama untuk mengoptimalisasikan OS-nya mereka coy. Mungkin harapan gue terlalu tinggi, ngasih ekspektasi terlalu dalam buat smartphone ini coy. Apalagi setelah smartphone ini tuh update gitu loh, yang bukan menyelesaikan masalah malah tambah masalah menurut gue. Oke lah, menurut gue ada beberapa fitur yang cukup merubah tampilan HP itu jadi kerasa dinamis coy. Ya salah satunya fitur yang tadi tuh, Magic Ring, yang dimana itu fiturnya mirip kayak Apple, ya bukan Apple sih, mini kapsul. Sorry itu brand sebelah. Dynamic Island maksudnya. Tapi memang fitur ini tuh terkesan gimmick aja sih ya. Soalnya banyak banget fitur-fitur yang belum support sama fitur Magic Ring-nya ini coy. Ya paling buat ngecas, terus juga buat buka smartphone, ya udah itu aja sih. Fitur ini bakalan berfungsi. Selebihnya nggak berfungsi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin spek, smartphone itu gue akuin ngasih yang terbaik, nggak ngotak cuy. Di saat brand-brand ngasih SoC Dimensity 8050 di harga 5 jutaan, tapi smartphone ini cuma 3 jutaan aja. Bagian ini sih yang terlihat menarik dari smartphone ini. Tapi yang jelas kita pantau terus nih perkembangan Infinix ke depannya bakalan seperti apa nih ya kira-kira buat OS-nya mereka. Sekali lagi gue bisa bilang smartphone itu nggak jelek, cuman kurang mengoptimalisasikan OS-nya aja cuy. PR yang dari dulu itu mengantui warga-warga Infinix. Ya cuman selebihnya secara spek ini oke banget sih. Apalagi desainnya yang gue suka, ya desainnya kelihatan beda di range harga smartphone 3 jutaan. Ya tapi pada intinya updatean kali ini belum bisa ngasih yang terbaik banget menurut gue pribadi. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa updatean kali ini udah jauh lebih baik, bisa banget tulis di kolom komentar. Kita coba debut bareng-bareng ya teman-teman. Kalau misalkan kalian punya saran juga bisa banget kok tulis di kolom komentar, ataupun pengen nanya juga bisa. Pengen nanya privat juga bisa ya. Langsung DM aja ke Instagram kita di @serapintekno. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Wih, gila, Dynamic Island. Tadi gue nyebut mini kapsul ya. Itu brand sebelah cuy.